dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Inengah Sutresna Putra, mahasiswa PPG tahun 2025 Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar, dengan NIM 25411811392. Pada hari ini, saya akan melakukan perekaman video praktik pembelajaran real pendidikan agama Hindu dan budi pekerti di kelas 7H SMP Negeri 1 Bangli. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Baik anak-anak, ingat anak-anak sebagai modal awal anak-anak untuk belajar itu kadang kita perlu sarapan supaya anak-anak bisa lebih fokus untuk belajarnya dan untuk menjaga supaya kita bisa menerapkan dari 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu ya anak-anak ya. Jadi Bapak harap anak-anak tetap untuk menjaga kondisi dengan baik agar bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti itu. Alangkah baiknya anak-anak diawali dengan sarapan, dengan doa seperti itu, yang mulai pembelajaran atau melakukan aktivitas. Jadi itu sangat membantu anak-anak dalam melakukan aktivitas. Ya anak-anak ya. Dan sebelum Bapak mulai pembelajaran, seperti biasa, Bapak akan absensi dulu kehadiran anak-anak ya. Biasa? Ya Pak. Kadek Surya Bayu? Ada Pak. Ketua kelas ya. Kadek Yogi Pramana Atta? Yogi. Bayu Satria? Ada Pak. Yes. Semangat sekali ya. Udu Arya Cahyana? Adik Tamang? Cahyana. Udah baikkan, udah mendingan. Ya. Mudah-mudahan dia tetap jaga kondisinya dan tetap bisa beraktivitas. Itu Bagaskara Wibawa. Bagaskara. Dia bagus nyaman Dika Sasmi. Kalau Bapak bilang alam, tiga kali kalau ya 3 kali kalau Bapak bilang sore, baru jangan tenang. Oke, kita tes untuk menguji konsentrasi anak-anak sebelum mulai pembelajaran. Baik, konsentrasi. Ya, konsentrasi semuanya. Ya, dari satu titik konsentrasikan pikiran anak. Ya. Siang, pagi, siang, malam, siang, pagi, sore. Sore ingat tidak bersuara, oke? Sore tidak bersuara. Gini supaya tetap anak-anak bergerak, cuma tidak kena gitu ya. Jadi Bapak coba sekali lagi ingat fokus konsentrasi ya. Jadi Bapak bilang sesuai dengan tepuk tangannya, anak-anak konsentrasi, fokus ke apa yang Bapak omongkan ya. Pagi, siang, malam, siang, sore. Bagus, tepuk tangan kita. Mantap anak-anak kelas 7A, memang mantap ya. Jadi anak-anak sambil mengingat
materi sebelumnya kita akan belajar materi tentang Paweda. Karena materi selanjutnya berkaitan dengan materi sebelumnya, tentunya harus ada materi yang anak-anak ingat seperti itu ya. Dan terkait dengan materi berikutnya, kita tentunya tetap belajar terkait dengan Pancasrada. Ada yang masih ingat dengan apa itu Pancasrada? Silakan, Ibu Ayu. Silakan berdiri. Pancasrada adalah 5 keyakinan menurut agama Hindu, yaitu ada Mahsa, Karmapala, Atma, Brahmana, dan Gunarbawa. Ya, beri tepuk tangan ya. Sudah mengingatkan kembali bahwa apapun terkait ajaran agama Hindu, Paweda dan materi berikutnya, tentunya tetap anak-anak berpedoman pada Pancasrada, yaitu terkait dengan kita yakin dengan adanya Brahman, teryakin dengan adanya Atman, yakin dengan adanya Karmapala, yakin dengan adanya Punarbawa atau samsara, kemudian yang kelima yakin adanya moksa. Nah, dalam pembelajaran kali ini kita akan belajar terkait dengan keyakinan agama Hindu yang nomor 2 dari Pancasrada itu, yaitu Atman sebagai sumber hidup. Nah, sebelum Bapak mulai pembelajaran, ada yang punya pengertian sebelum Bapak jelaskan, ada yang sudah tahu apa itu Atman? Silakan, gambaran awalnya bahwa Atman itu merupakan percikan-percikan terkecil dari Brahman. Itu anak-anak ya, silakan tepuk tangan untuk ya. Karena saat teman-teman menjawab benar itu adalah sebuah cara menghargai yang paling sederhana, yaitu kita coba memberikan free flash pada teman kita seperti itu anak-anak ya. Jadi sebelum itu kita mulai ke coba lihat anak-anak tujuan pembelajaran. Lihat anak-anak semuanya bisa lihat. Jadi tujuan dari pembelajaran ini yaitu mempelajari Atman sebagai sumber hidup adalah memahami konsep Atman sebagai sumber hidup. Ini tujuan pembelajaran materi kita kali ini. Kemudian kriteria ketercapaian dari tujuannya itu, artinya ada kriteria, kan ada tujuan, tentunya ada kriteria dari ketercapaiannya seperti itu. Kriterianya adalah pada akhir pembelajaran modul materi ini, artinya dalam Atman sebagai sumber hidup, bahwa kriterianya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian Atman sebagai sumber hidup dengan tepat. Jadi yang pertama adalah anak-anak bisa menjelaskan pengertian dari Atman itu seperti itu ya. Yang kedua, nah anak-anak diharapkan mampu menguraikan sifat-sifat Atman. Sifat-sifat Atman itu ada 12. Jadi anak-anak bisa menguraikan dengan baik dari Acurya, nanti Bapak akan jelaskan dari Acurya sampai Awikara. Itu anak-anak ya. Jadi untuk ada pandangan filsafat Vedanta terhadap Atman. Pandangan filsafat ini ada pada kitab Upanishad. Ingat tuan anak ya,
pada kitab Upanishad. Jadi ada 3 pandangan. Yang pertama ada namanya Advaita Vedanta. Advaita Vedanta ini bahwa memahami Atman dengan Ibu Sang Yang Widiwasa atau Brahman itu seutuhnya ya, sehingga Atman itu memiliki sifat sama dengan Brahman. Seperti itu Advaita Vedanta. Yang kedua ada namanya Wisista Dvaita Vedanta. Wisista Dvaita Vedanta. Ingat itu. Memahami Atman sebagai bagian. Ingat, kalau Advaita Vedanta menganggap Atman merupakan itu sangat seutuhnya, sedangkan Wisista Dvaita Vedanta ini menganggap bahwa Atman itu merupakan bagian dari yang Widi atau Brahman. Bisa dicontohkan, seumpama sebiji buah delima. Seumpama biji buah delima, delima merupakan Brahmannya dan biji-bijinya merupakan Atmannya. Seperti itu anak-anak ya. Seperti itu. Jadi yang ketiga ada namanya Dvaita Vedanta. Nah, Dvaita Vedanta ini memahami bahwa Atman berjumlah sangat banyak. Berjumlah sangat banyak. Lihat aja kalau Advaita seutuhnya, kemudian Wisista Dvaita bagian. Kalau Dvaita Vedanta merupakan Atman yang sangat banyak, yang namanya sangat banyak. Nah, ini berada keterangannya, ini disebabkan setiap Atman memiliki pengalaman dan sengsaranya sendiri. Seperti itu anak-anak. Ada pertanyaan sampai di sana? Jadi Bapak akan bagikan lembar kerjanya. Ini sudah. Perhatikan anak-anak teman-temannya, silakan perhatikan sambil anak-anak mengerjakan. Silakan langsung saja. Bagaimana pandangan kalian tentang pengertian Atman? Atman adalah partikel-partikel kecil dari Brahman yang berfungsi untuk menghidupkan semua makhluk hidup. Kedua, apa saja sifat-sifat Atman tersebut? Yang pertama, Asurya, yaitu tidak melukai oleh senjata. Yang kedua ada Adahya, tak terbakar oleh api. Yang ketiga ada Asurya, yang tak terperinkan oleh api. Tangan enggak? Bagaimanakah hubungan Atman dengan Brahman? Atman dalam diri manusia terkesan tidak memiliki sifat yang sama dengan Brahman karena terpengaruh oleh avidya
silakan. Terima kasih kalian sudah semangat nih dalam penjelasan dari Bapak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok di sini kami akan mempresentasikan LKPD pendidikan Islam. Sebelum itu kami akan memperkenalkan tentang masyarakat dan Pranata. Dan sekarang Perkenalkan, nama saya Samira Desa Nasar. Perkenalkan, nama saya dan dilanjutkan presentasinya. Mengapa Ahmad meninggalkan kubur? Jawaban. Karena kubur yang ditempati sudah tiada. Apakah yang harus dilakukan supaya jiwa lebih lama tetap dalam yaitu menjaga kesehatan dan keselamatan tubuh dengan cara berdoa dan bersembahyang setiap hari dan memohon keselamatan dengan ibadah. Soal nomor 4. Dimanakah jiwa setelah menjaga berada di samping anak? Jawabannya, jiwa akan kembali ke keramaian jika sudah mencapai kemakmuran. Sekian presentasi dari kami tutup dengan Cukup sekian terkait dengan presentasi. Kemudian dari pembelajaran ini tentunya anak-anak dapat sebuah pemahaman baru terkait dengan materi Atman ini. Jadi sebelum itu ada yang bisa menyimpulkan terkait dengan materi hari ini. Silakan Aulia. Berdiri. kesimpulan yang saya dapatkan yaitu saya memahami apa yang terjadi. Karena adalah ketika pendidikan kecil dari Brahma. Dan saya mengetahui juga apa sifat-sifat Brahma itu ada di sini. Terima kasih tepuk tangan buat Aulia. Saya bisa menyimpulkan lagi. Adek Budi. Silakan. Yang saya dapat kesimpulan dari pelajaran ini yang saya dapatkan adalah tentang pengertian Atman adalah ketika sisi dari Atman yang tidak bisa disukai oleh senjata tajam dan tidak bisa dilihat oleh Iya, tepuk tangan buat Aulia. Sudah bisa menyimpulkan terkait dengan materi ini, artinya anak-anak sudah memahami betul terkait dengan pengertian dan sifat-sifat Atman itu sendiri. Jadi berikutnya terkait dengan refleksi. Nah, refleksi sekarang apa sih bagian yang paling menarik dari materi kali ini seperti itu? Tristan, coba. Bagian yang paling menarik dari pelajaran hari ini adalah saya dapat mengerti pengertian Atman dan sifat-sifat Atman. Karena Bapak Guru mengajar secara fleksibel, saya dapat saya gampang mengerti. Ya, terima kasih Tristan. Terima kasih ya. Kemudian berikutnya, apa kesulitan? Nah, apa kesulitan? Kalau menarik tentu. Jadi sekarang apa kesulitan yang kalian hadapi saat pembelajaran materi ini? Yaitu Surya. Kesulitan yang saya dapati dari materi ini yaitu bapak sifat Atman karena jumlah yang sangat banyak. Ya, terima kasih. Nanti jadi bahan evaluasi ya. Terkait dengan sifat-sifat Atman itu. Terima kasih Surya. Tepuk tangan semuanya. Jadi sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak
dari pembelajaran hari ini. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari hubungan Atman dengan Tunggal Sarira dan Suksma Sarira, yaitu badan kasar dan badan halus. Seperti itu anak-anak ya. Paham anak-anak? Masih semangat? Masih semangat? Terima kasih buat semangatnya buat anak-anak semua. Tepuk tangan buat kita semua. Pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Bapak berterima kasih pada anak-anak sudah mengikuti pembelajaran dengan baik dan penuh bersama. Jadi untuk penutup dari rangkaian pembelajaran hari ini, silakan Bapak tunjuk Surya memimpin teman-temannya untuk melakukan doa seperti itu. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa. Om